kita makan atau minum di sebuah restoran, rumah makan, kafe, atau tempat serupa lainnya, itu sebenarnya kita nggak dikenakan PPN loh. Jadi, yang kita bayar selama ini berupa pajak apa sih? Ayo, simak selengkapnya. Oke, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa jika kita tidak membayar PPN ketika kita makan atau minum di sebuah restoran, kafe, atau rumah makan atau tempat serupa lainnya, jika tidak membayar PPN, jangan salah, kita tetap membayar ada yang namanya itu pajak daerah berupa pajak restoran atau yang sekarang dikenal dengan PB1 atau pajak bangunan. Jadi sebenarnya apa sih itu pajak restoran? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, definisi pajak restoran itu sendiri adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran ini adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan penyedia makanan atau minuman yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafe, atau tempat serupa lainnya dengan tujuan untuk dikonsumsi di tempat tersebut ataupun dibawa pulang. Selain itu, pajak restoran ini merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Kemudian, pajak restoran ini merupakan salah satu jenis pajak daerah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Konsep dasarnya yaitu pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur beberapa jenis pajak daerah, salah satunya yaitu pajak restoran. Sehingga nantinya pemerintah daerah akan mengeluarkan regulasi atau peraturan daerah yang lebih signifikan yang mengatur bahwa restoran di daerah ini akan dikenakan pajak sekian persen atau berapa persen. Kemudian dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini juga diatur lebih lanjut bahwasannya berpajak restoran ini merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh wajib pajak yang nantinya akan dibayarkan kepada pemerintah kabupaten atau kota masing-masing daerahnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan dari pajak restoran adalah yang pertama untuk meningkatkan pendapatan daerah. Mengapa sih untuk meningkatkan pendapatan daerah? Karena pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua ada memastikan keadilan pajak. Mengapa memastikan keadilan pajak? Karena pajak restoran membantu dalam memastikan bahwa bisnis makanan dan minuman berkontribusi secara adil kepada pemerintah sesuai dengan pendapatan yang mereka hasilkan. Baik, yang ketiga ada mendorong kepatuhan pajak. Mengapa sih mendorong kepatuhan pajak? Karena dengan penerapan pajak restoran, pemerintah berharap meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing daerah. Yang keempat ada mengontrol aktivitas ekonomi. Pajak restoran juga bisa digunakan sebagai instrumen untuk mengontrol atau mengatur aktivitas ekonomi di sektor kuliner. Misalnya untuk mengawasi pengawasan transaksi dan transparansi usaha. Baik, itu saja tujuan dari pajak restoran. Terima kasih. Nah, sekarang coba kamu perhatikan, ketika sedang makan di restoran, selain makanan dan minuman, kira-kira apa saja yang kamu dapatkan? Mungkin saja kenyamanan, pelayanan yang baik, atau bahkan hiburan berupa live music. Nah, itu semua termasuk pada objek restoran berupa pelayanan. Kemudian objek pajak restoran kedua yaitu konsumsi di tempat atau dibawa pulang. Jadi, baik konsumen yang makan di tempat atau dibawa pulang, keduanya termasuk pada objek pajak restoran. Objek pajak restoran yang ketiga yaitu jasa tambahan. Misalnya, pelayanan pengantaran makanan atau bahkan penyediaan ruangan untuk acara juga termasuk pada objek pajak restoran. Teman-teman, apakah tahu apa itu perbedaan antara wajib pajak restoran dengan subjek pajak restoran? Ya, tentunya berbeda. Yang artinya wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan pajak restoran atau restoran tersebut. Yang kedua, ada subjek pajak restoran. Subjek pajak restoran ini tentunya berbeda dengan wajib pajak restoran yang tadi. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengonsumsi atau membeli
membeli makanan dan minuman di restoran. Restoran dalam artian itu kantin, kafetaria, bar, dan sejenisnya. Jadi, pajak restoran ini sebetulnya tidak dibebankan pada pemilik resto, akan tetapi dikenakan pada pembeli atau konsumennya. Pembeli makanan atau minuman membayarkan pajak restoran bersamaan pada saat melakukan pembayaran, karena pajak restoran tersebut sudah tertera dalam struk pembelian. Nah, cara pemungutan pajak restoran. Yang pertama, pemungutan pajak restoran dilakukan oleh pengusaha restoran dengan cara menambahkan tarif pajak pada setiap transaksi penjualan makanan dan minuman yang disediakan untuk dikonsumsi di tempat. Cara yang kedua, pemungutan pajak tersebut kemudian harus disetorkan oleh pengusaha restoran kepada pemerintah daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan, yaitu paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir. Jika terjadi keterlambatan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan dasar hukum pajak restoran. Dasar hukum pajak restoran di Kota Mataram adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak restoran dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018. Adapun beberapa jenis tarif pajak ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk kafe, warung, rumah makan, dan sejenisnya dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Yang kedua, untuk jasa boga atau catering kepentingan badan dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Dan yang terakhir, jasa boga atau catering untuk kepentingan orang pribadi dikenakan pajak sebesar 5%. Terima kasih. Baik, selanjutnya dasar penggunaan pajak restoran. Dasar penggunaan pajak restoran adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas pelayanan atau penjualan makanan dan minuman yang diberikan oleh restoran. Dalam konteks perpajakan yang ada di Indonesia, pajak restoran biasanya dikenakan atas nilai penjualan bruto dari makanan dan minuman yang dijual, termasuk biaya pelayanan, tetapi tidak termasuk ke dalam pajak pertambahan nilai atau PPN. Secara umum, di sini terdapat beberapa elemen yang termasuk ke dalam dasar pengenaan pajak restoran. Yang pertama, penjualan makanan dan minuman. Yang kedua, biaya pelayanan atau service charge. Yang ketiga, diskon atau potongan harga. Namun, besaran pajak yang dikenakan bervariasi tergantung pada peraturan daerah setempat, tetapi umumnya berkisar antara 5 dan 10% dari total penjualan bruto makanan dan minuman. Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerahnya masing-masing. Terima kasih. Di Kota Mataram sendiri, tarif pajak restoran ditentukan dalam Perda Kota Mataram nomor 12 tahun 2018. Besaran tarifnya itu sebesar 10%. Langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu menghitung pajak. Setelah kita mengetahui besaran tarif pajaknya, kita dapat menghitung pajak dari total tagihan. Yaitu caranya gampang banget, yaitu dengan mengalihkan total tagihan dengan tarif pajak. Misalnya nih, kalian atau kamu pergi ke tempat restoran dan total tagihannya sebesar 200.000. Maka pajak yang harus dibayar yaitu total tagihan dikali 200.000 dikalikan dengan tarif pajak 10%, sama dengan 20%. Jadi, pajak yang harus teman-teman bayar yaitu sebesar 200.000. Kemudian, total pembayaran yang harus kalian bayarkan yaitu total tagihan ditambah dengan tarif pajak restoran, yaitu 200.000 ditambah 20.000, sama dengan 220.000. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan cara menghitung pajak restoran? Halo teman-teman semeton sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi keterlambatan membayar pajak restoran. Nah, sanksi keterlambatan membayar pajak restoran di Indonesia dapat berupa jenis hukuman atau denda yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Perpajakan. Ada beberapa jenis sanksi umum yang dikenakan pajak, yaitu yang pertama itu ada denda administrasi. Restoran yang telat membayar
pajak akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan. 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang. Dan yang kedua ada bunga atas keterlambatan. Selain denda, ada bunga sebesar 2% per bulan yang dikenakan atas jumlah pajak yang belum dibayar. Nah, yang ketiga itu ada penerbitan surat teguran. Jika restoran belum melunasi pajak setelah jatuh tempo, otoritas pajak akan mengeluarkan surat teguran yang mewajibkan bayar segera. Nah, yang keempat ada penyitaan dan penagihan paksa. Jika restoran belum membayar setelah surat teguran diterbitkan, otoritas pajak akan mengambil langkah hukum secara lebih lanjut, seperti penyitaan aset dan penagihan secara paksa. Nah, yang kelima nih, yang terakhir, sanksi pidana. Pemilik restoran dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda yang lebih berat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak pajak restoran terhadap daerah pariwisata. Pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap daerah pariwisata. Berikut beberapa dampaknya, yaitu yang pertama, peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan restoran menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Yang penting, peningkatan jumlah pariwisata dan sektor kuliner akan berdampak pada kenaikan penerimaan pajak restoran, sehingga dapat digunakan untuk membangun dan mendukung pembangunan infrastruktur daerah wisata. Nah, yang kedua di sini ada stimulus pertumbuhan ekonomi lokal. Pendapatan dari pajak restoran dapat dialokasikan untuk mendukung usaha kecil dan menengah atau bisa disebut dengan UKM di bidang kuliner, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya yang ketiga ada pengendalian inflasi. Karena dengan adanya pajak restoran, harga makanan dan minuman di daerah pariwisata cenderung lebih terkendali. Hal ini dapat mencegah terjadinya inflasi yang terlalu tinggi dan menjaga daya beli wisatawan. 4. Peningkatan kualitas pelayanan. Untuk memenuhi kewajiban pajak, pelaku usaha restoran akan terdorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan produk yang ditawarkan. Hal ini akan berdampak positif pada kepuasan wisatawan. Dampak kelima, saya di sini akan menjelaskan potensi konflik. Di sisi lain, pajak restoran yang terlalu tinggi dapat menjadi beban tinggi pelaku usaha dan berpotensi meningkatkan harga makanan dan minuman. Hal ini dapat mengurangi daya tarik daerah wisata bagi wisatawan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh kasus mengenai pajak restoran. Di sebuah restoran mie gacoan di Kota Mataram, Risna dan Yuliana memesan 2 porsi mie gacoan dan 2 iced tea. Harga untuk per porsi mie gacoan adalah sebesar Rp10.909 dan harga iced tea-nya adalah sebesar Rp4.091. Berapakah besarnya pajak restoran dan total yang harus dibayar oleh Risna dan Yuliana jika dikenakan pajak restoran sebesar 10% untuk daerah di Kota Mataram? Jadi ini adalah struk yang mereka terima setelah mereka memesan di restoran tersebut. Di sini kita akan menghitung besarnya pajak restoran dan total yang harus dibayar setelah dijumlahkan dengan pajak restorannya. Langkah pertama, kita akan menghitung terlebih dahulu total harga sebelum pajak. Total harga untuk mie gacoan yaitu 2 porsi dikalikan dengan Rp10.909 untuk harga per porsinya, hasilnya yaitu sebesar Rp21.818. Kemudian total harga untuk iced tea-nya yaitu 2 cup dikali dengan Rp4.091 untuk harga per cupnya, hasilnya yaitu sebesar Rp8.182. Jadi total harga sebelum pajaknya yaitu sebesar
Rp21.818 ditambah dengan Rp8.182, hasilnya yaitu Rp30.000. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menghitung jumlah pajaknya. Di Kota Mataram itu sendiri, tarif pajak restoran itu ditetapkan sebesar 10%. Jadi di sini kita akan mengalihkan 10% dikali dengan total harga sebelum pajak yaitu sebesar Rp30.000, hasilnya yaitu sebesar Rp3.000. Kemudian langkah terakhir kita akan menghitung total yang harus dibayar. Total yang harus dibayar yaitu kita akan menjumlahkan total harga sebelum pajak ditambah dengan pajak restorannya. Untuk total harga sebelum pajaknya itu sebesar Rp30.000 ditambah dengan Rp3.000 untuk pajak restorannya, hasilnya yaitu sebesar Rp33.000. Jadi jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Yuliana dan Rizna setelah ditambahkan dengan besaran pajaknya yaitu sebesar Rp33.000. Try, yeah. No, I got nothing left to prove, so I don't want your attitude. I needed your help, you only care about yourself, but you put me behind the scanner story. Daerah yang diatur daerah mulu sih. Jadi pajak daerah ini merupakan salah satu. Sabar Bun. Mau bayar lupa bawa dompet, tapi harus kalem karena ada kamera. Untung ada QRIS. Mendapatkan apakah kenyamanan atau pelayanan yang baik. Ulanglah. Halo teman-teman semua. Lemah sekali ya Bun, tertawa Di sini saya terbahak-bahak. akan menjelaskan tentang keterlambatan. Selain denda, ada. Hai guys, jadi ini behind the scene kita mau bikin opening rame-rame. Guys. Halo. Hai. Ayo udah dari sana ya. Banyaknya istirahat guys. Banyaknya istirahat guys. Cantia terdengar sudah lelah. Atur strategi biar nggak tersesat di jalan yang benar. Bagus sedang memanggil para pasukannya. Senyum dulu biar NGGK dikira terpaksa. Mulai salfok sama pohon mangga. Pikiran kita yang tahu aja ya guys. Pelan-pelan Pak Supir. Bergerak mencari nilai bagus. Dah ya guys kita orangnya. Kalem-kalem semua jadi NGGK ada yang aneh-aneh. Sehiyo.